Shalom, salam jumpa lagi dengan kami di dalam program Prophetic Eyesight Special. Kali ini kita masih membahas kelanjutan dari episode sebelumnya yang kita sudah bahas tentang waktu dan agenda Tuhan. Tetapi kali ini kita akan membahas tentang transisi ini, Pak. Belakangan ini kita mendengar adanya istilah new normal sebagai sebuah tatanan kehidupan baru yang disesuaikan dengan pandemi COVID-19. Dan khusus di Indonesia, pemerintah sudah mencanangkan adanya masa transisi sebelum memasuki new normal itu. Tetapi kita tidak akan membahas tentang new normal yang versi tadi itu. Kita akan membahas dari sisi kerohanian. Kita pasti mengerti atau mengetahui bahwa di dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya, ketika kita menerima Kristus, kita bertobat, lahir baru, di situ juga pasti kan akan ada transisi. Nah, apakah sebenarnya proses transisi ini, maksud saya transisi kehidupan kita secara rohani ini, bisa dikatakan sebagai proses juga penyesuaian kita dengan Tuhan? Bagaimana, Pak? Iya, betul. Karena ya untuk kita memahami hal-hal yang rohani, itu kan takes time, itu kan perlu waktu. Kita yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang kita tahu dengan keadaan sekeliling kita, berpindah pada hal rohani memang itu butuh waktu. Jadi kalau dalam keadaan sekarang ini perlu ada namanya transisi, secara kerohanian juga perlu transisi, yang namanya perpindahan. Bayangkan dari mindset bumi yang sudah tercemar oleh dosa, kita mau masuk pada mindset surgawi yang tidak ada dosa, tidak ada pencemaran. Tentunya bagian kita lah yang harus menyesuaikan diri. Jadi arti transisi adalah penyesuaian. Kalau tidak ada transisi, orang tidak akan mungkin berpindah. Coba kita lihat dengan kondisi yang sekarang aja, aplikasinya kenapa mau masuk di masa new normal harus ada masa transisi. Kalau tidak, orang susah mau pindah langsung, susah. Karena kita lihat aja, kita pakai contoh yang sekarang ini. Dimintanya diadakan ya masa transisi supaya kebiasaan-kebiasaan yang lama itu jangan dipakai dan langsung berpindah, nggak akan. Kita lihat masyarakat perlu diulang-ulang dikasih tahu bahwa sekarang harus begini, ya diulang-ulang. Itu transisi sampai akhirnya hal yang baru itu menjadi kebiasaan yang baru. Nah, perpindahan itu secara rohani juga ada. Misalnya kalau selalu orang mempunyai pandangan negatif, selalu belum apa-apa menyerah dengan keadaan, selalu belum apa-apa tidak berani untuk menghadapi terobosan. Ini juga perlu transisi. Ya, firman Tuhan yang datang itu kita harus lagi-lagi seperti yang kita bahas di episode sebelumnya. Kita perlu kerjasama, menyambut firman, menerima tentang waktu Tuhan, berjalan dalam waktu Tuhan. Setiap season, ya, kalau kita menyambung dari yang episode sebelumnya, setiap season, setiap tahun-tahunnya Tuhan itu ada tingkatan transisinya semakin dalam. Satu contoh gini, sekolah, orang belajar, orang di sekolah dasar memasuki sekolah yang kelanjutan, sekolah. Kalau dulu zaman kita masih ada SD, SMP, sekarang kan lanjut semua kan, kelas 6, kelas 7, kelas 8, 11. Mau pindah dari kelas yang di bawah naik ke atasnya pun harus berpindah. Dari yang kelas di bawah mau pindah ke kelas atas. Sekarang masalahnya udah berbeda, pemahamannya juga harus berbeda, perlu penyesuaian. Jadi itu paralel. Apa yang terjadi di bawah kolom ini berbicara tentang perbedaan itu ada. Di dalam waktu Tuhan, waktu-waktu yang Tuhan nyatakan, itu juga ada transisi. Kita semakin naik, itu juga perlu transisi. Kita tidak bisa lagi dengan cara-cara kita yang lama. Sekalipun itu udah baik, tapi Tuhan mau memberikan di waktu yang baru lebih baik lagi. Jadi ada namanya transisi, itu ada dalam sebuah pergerakan Tuhan. Dari waktu ke waktu ada namanya transisi. Itu pasti ada. Nah, jika kita melihat yang ada sekarang nih Pak ya, dengan kondisi yang ada sekarang, ini kan seperti dipaksakan gitu, maksudnya bukan dipaksakan tapi dikondisikan untuk mau tidak mau semua masyarakat harus melakukan perubahan di dalam gaya hidupnya. Nah, di dalam konteks kerohanian, berarti bisa dikatakan ada beberapa hal, ada beberapa kejadian di dalam kehidupan kita itu sebenarnya kalau kita tangkap akan membuat kita, kalau kita bisa mengerti ya, membuat kita tuh mau tidak mau dipaksa, dikondisikan untuk melakukan perubahan itu ya Pak ya. Tetapi itu kembali lagi berarti dari sikap hati kita ya. Sikap hati kita mau mengerti, mau menyelaraskan diri atau tidak ya Pak ya. Iya dong, mesti dari diri kita. Kalau misalnya kita merasa seperti udah terpojok nih, nah itu adalah saatnya kita mengadakan transisi. Selama manusia masih bisa berjalan dengan kekuatannya sendiri, tidak ada transisi di situ. Tapi biasanya kalau saya perhatikan,
ketika manusia sudah dibawa pada satu keadaan tersudut, mau nggak mau dia transisi. Jadi yang tadi seperti yang dikatakan, seperti dipaksakan, ya akhirnya dibawa kepada satu keadaan transisi. Keadaan sekarang ini mau nggak mau, ketika everybody works at home, semua bekerja di rumah, dan untuk kembali lagi bermasyarakat, sekarang dituntut lewat sebuah pelatihan, lewat sebuah informasi yang diberikan, itu membawa kita kepada sebuah gaya hidup yang baru lagi. Nah, mau nggak mau dibawa secara natural aja bisa begitu. Nah, dan secara rohani juga ada. Tapi bagaimana, tergantung mau nggak kita masuk kepada permulaan yang baru, mau nggak kita masuk kepada satu hal yang baru lewat sebuah proses namanya transisi. Ya kalau kita mengharapkan sesuatu baru yang dasar dari Tuhan, ya kita kerjasamanya lewat penyelarasan. Istilah kalau dalam kerohanian itu penyelarasan. Penyelarasan tidak terjadi langsung, enggak. Karena seperti yang saya sudah katakan di episode sebelumnya, setiap season itu ada message. Dan untuk masuk pada musim baru lagi, ada message yang baru. Tentu kita harus transisi lagi, naik lebih dalam lagi. Kalau kita mau mengalami kebaikan Tuhan, ya caranya adalah melakukan satu upgrade, istilahnya tuh penyelarasan atau upgrade sebenarnya. Tentunya jauh lebih baik. Seperti transisi sekarang kan membuat orang jadi bersih, membuat orang jadi tidak sembarangan. Bagaimana kalau kita lihat satu kota yang dulunya misalnya kotor, penuh dengan sampah, terus kemudian mau diciptakan sebuah kota yang bersih. Masyarakatnya gimana? Ya harus diberitahu, dikasih knowledge dulu, dikasih tahu. Sekarang tergantung masyarakatnya mau nggak kotanya jadi kota bersih. Kerjasama dari masyarakat itu akhirnya membuat impian sebuah kota yang bersih itu terjadi, terwujud. Firman itu punya janji, firman itu punya pengharapan. Mau nggak firman itu terjadi dalam hidupmu? Ya adakanlah penyelarasan, adakanlah satu upgrade, adakanlah satu transisi, dan pasti firman itu akan menjadi kenyataan. Iya. Kalau kita bicara juga soal transisi ini kan berarti akan berkaitan atau berhubungan dengan yang namanya kebiasaan kita yang lama, terus memiliki kebiasaan yang baru, yang seperti istilah Bapak tuh menjadi sebuah culture, menjadi sebuah budaya gitu. Nah, ada juga bahasa gitu yang lama menjadi bahasa yang baru. Nah, dan bisa dikatakan juga bahwa ini kan merupakan sebuah proses ya. Tadi Bapak bilang kan itu sebuah proses dan itu sebuah perjalanan. Tapi tadi kan yang saya sempat singgung dan Bapak juga sempat singgung bahwa ini kan kita sudah dipengaruhi dengan dosa nih Pak. Ini gimana ini Pak supaya kita bisa mungkin bisa dibilang smooth ya, puji Tuhan, tapi seringkali kan ada kerikil-kerikil yang membuat akhirnya kita seringkali tersandung balik lagi gitu. Nah, ini gimana ini supaya bisa kita semua umat Tuhan gitu yang mendengar atau menyaksikan acara ini sama-sama masuk ke dalam proses ini dan kita dapat masuk ke dalam agenda Tuhan. Ya, pertama tentu harus ada arahan. Arahan itu artinya gini, harus ada diberikan pengertian. Dari pengertian itu diberikan sebuah pewahyuan, ini loh masa depan kamu tuh seperti ini. Ketika orang diberitahu tentang masa depannya, orang kan kepingin untuk masuk kepada hal yang dahsyat, hal yang baru. Bagaimana mau pergi ke sana? Mau nggak mau kita harus punya penyesuaian diri kembali, penyelarasan. Jadi memang kita sudah bilang begini, tanpa ada wahyu. Amsal berapa tuh ya? Amsal 29 nggak salah. Bisa dibuka nanti ditampilkan. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Artinya kalau tidak ada wahyu menjadi liar, ya tidak ada transisi karena tidak ada revelation. Tidak ada direction juga gitu ya. Tidak ada direction. Jadi harus ada pewahyuan yang diberikan. Harus ada sesuatu yang dinyatakan. Kalau kamu melihat hal yang baik ke depan, kalau kamu melihat sesuatu yang dasar di depan, ini dia diperlihatkan. Nah, itu yang tadi saya di episode sebelumnya kita sudah kupas tentang pelayanan para nabi. Pelayanan para nabi itu memberikan paradigma ke depan, biar memberikan masa depan. Kalau Amsal 29 ayat 11 itu tulisannya dikatakan, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Ini dia. Orang tidak akan mempunyai transisi perubahan ke depan kalau tidak ada revelation. Jadi pertama-tama harus ada yang memberitakan. Pertama-tama harus ada yang menyuarakan. Harus ada yang memberitakan bahwa ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kemudian ketika orang sudah mendengar tentang sesuatu yang dahsyat itu, sesuatu yang baik dan sesuatu yang luar biasa, baru kita ngomong bagaimana teknisnya, bagaimana kita berpindah, bagaimana kita masuk pada hal yang baik. Semua yang terjadi sekarang ini paralel sebenarnya. Misalnya apa yang terjadi dengan sekarang ini, mau kita terbebas dari pandemi, mau kita terbebas dari hal yang rusak ini, mau kita punya suatu kehidupan yang tenang, rumah tangga yang tenang, pekerjaan yang tenang, tidak diganggu oleh virus. Dikasih tahu caranya, teknisnya. Dikasih tahu dulu, mau jadi kota yang bersih, usaha yang bagus, oke, baru dikasih tahu teknisnya gimana. Sekarang tinggal terakhir keputusan orang itu, mau gak dia masuk pada hal yang baru.
permulaan baru dengan lewat satu periode namanya periode transisi. Secara rohani, ketika orang profetik datang, seorang nabi datang memberitakan satu pewahyuan untuk musim yang baru, untuk musim permulaan yang baru, kayak misalnya nih 5780 kan itu disebut era new beginning, era permulaan baru. Kalau istilah sekarang era new normal, kalau dalam bahasa profetiknya 5780 itu era namanya new beginning. Mau pergi ke era new normal, mau pergi ke era new beginning, transisi, kita harus rubah cara-cara hidup kita yang lama, nggak bisa lagi dipakai supaya kita bisa masuk kepada permulaan baru, kita juga bisa masuk kepada new normal. Itu dia transisi namanya. Ini menarik nih. Tadi Bapak katakan bahwa tergantung dari kita ya, tergantung dari kita untuk mau menerima. Nah, berarti dengan kata lain juga, tadi Bapak katakan bahwa ketika seseorang diberitahukan tentang masa depannya, dia akan mau ke situ gitu, dia akan berusaha gitu untuk menuju kepada masa depan itu. Berarti transisi yang pertama yang harus kita miliki itu adalah mindset ya Pak ya. Mindset kita yang harus dirubah, yang mau berubah gitu. Open mind untuk mau dirubah gitu segala konsep yang lama, karena ada nilai-nilai yang salah yang ada di dalam alam bawah sadar kita. Alkitab yang pernah memberitahukan tentang hal ini, kita bukan dalam kitab Kejadian. Kata kecenderungan manusia itu selalu membuat kejahatan semata-mata. Tuhan udah lihat itu kecenderungan. Bagaimana caranya supaya mereka tidak jatuh lagi? Jadi ketika dosa sudah masuk, kecenderungan manusia jatuh dalam dosa, Yesus datang kan, Yesus menanggung semua penyakit dan dosa kita. Sekarang diberi kesempatan kepada kita. Mau nggak kita menghentikan kecenderungan kita yang jatuh dalam dosa itu? Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya, mau nggak kita menghentikan kecenderungan hati yang membuahkan kejahatan? Pertama, pewahyuan diberikan tentang masa depan, pengharapan. Setelah itu Tuhan tunggu, mau kamu kecenderungan hal yang salah itu berhenti? Kalau kamu mau, ayo berjalan. Berjalan pertama awalnya mungkin susah, pertama awalnya tergelincir, tapi move on, jalan terus. Karena Roh Kudus akan pasti memberikan kekuatan. Pasti, asal kita mau berjalan. Jadi don't give up. Kalau kita mungkin kelepasan, salah lagi, tapi jalan terus karena Roh Kudus ada di situ. Sampai akhirnya kita mulai terbiasa dengan sebuah gaya hidup yang baru, budaya yang baru. Nah, orang-orang yang berjalan terus, sekalipun mungkin ada kesalahan-kesalahan yang terulang sedikit demi jangan putus asa. Itu yang saya mau bagikan gini. Don't give up, jangan putus asa. Jalan terus. Pasti kita mencapai tujuan yang Tuhan rencanakan. Pasti kita masuk dalam rencana Tuhan. Iya. Nah, ini berarti ini penting sekali ya peranan untuk orang-orang yang bergerak di dalam pelayanan kenabian untuk membawa umat Tuhan masuk ke dalam transisi itu. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah ini kan memang harus terus sampai menjadi sebuah kebiasaan itu Pak ya, sebuah kebiasaan. Dan tadi dikatakan bahwa pelayanan kenabian yang sudah bergerak di situ, orang-orang itu mereka menyampaikan revelation, menyampaikan pewahyuan. Berarti di dalam pewahyuan itu sebenarnya ada nilai yang terus mereka taruh di dalam tubuh Kristus kepada umat Tuhan, terus supaya itu menjadi tebal, menjadi mantap, dan akhirnya mereka bisa masuk ke dalam transisi. Apakah bisa dikatakan begitu Pak? Pewahyuan itu ada nilai. Jadi begini caranya. Dalam sinergi dengan 5 jawatan tadi, si nabi itu memberikan pewahyuan, tapi kemudian tugas si guru memberitakannya berulang-ulang, karena ada tertulis waktu Tuhan berbicara kepada Musa dan Musa katakan ajarkanlah kepada mereka berulang-ulang. Jadi apa yang diterima oleh Nabi tentang masa depan, tentang sesuatu yang baru di depan sana, sekarang tugasnya para guru-guru harus mengajar berulang-ulang dari apa yang diterima dari sebuah pewahyuan. Nah, ini jadi sinerginya dapat. Kalau enggak, Nabi ngomongnya ke sana, guru ngomongnya begini, nggak ada sinergi. Hasilnya apa? Jadi sebenarnya ya tanggung jawab para pemimpin juga hari-hari ini ya, untuk kita melihat satu pengalaman yang baru, supaya tercetak hal yang dahsyat. Peranan 5 jawatan saya sangat katakan lewat acara kita ini kepada para pemimpin, please deh gitu ya. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Ya, 5 jawatan harus berjalan selaras. Para nabi yang memberikan pewahyuan masa depan, mari tangkap itu dicerna oleh para pemimpin yang pakai Tuhan di dalam karunia guru. Ayo mari dari pewahyuan itu guru-guru mampu untuk mengajarkan berulang-ulang. Bukan si nabi yang berulang-ulang, gurunya akan mengajar berulang-ulang supaya jemaat, masyarakat benar-benar menangkap bahwa nanti diarahkan, dijaga oleh sang gembala supaya kamu jangan keluar sana, di sini loh, terus jalan terus. Dan akhirnya para rasul akan terus membawa untuk menjaga supaya tidak ada intimidasi, tidak ada serangan.
Kalau sudah sinergi nih kelima jawatan ini, yang percaya nanti akhirnya orang-orang percaya itu akan mudah untuk diingatkan, mudah untuk berjalan, mudah untuk melakukan perjalanan transisi. Kenapa? Semua orang ngomong transisi sekarang. Terus sekarang lihat dengan keadaan sekarang ini, semua orang ngomong transisi. Kamu ngomong ke RT ngomong transisi, RW ngomong transisi, gubernur ngomong transisi, presiden ngomong transisi. Jadi mau kemana semua ngomong transisi? Berarti apa? Tugas para pemimpin harus satu suara sekarang. Ketika seorang nabi menyatakan masa depan, memberikan pewahyuan, sekarang kita harus satu suara. Mari kita menggenapi masa depan. Mari kita masuk kepada apa yang Tuhan rencanakan, itu pemulihan segala sesuatu. Mari semua pemimpin itu bicaranya sama. Mari guru-guru kemudian menerjemahkan, mengajar lagi ulang-ulang apa yang diberitahukan dari pewahyuan tadi, sehingga orang percaya itu berjalan kepada satu arah. Itu ya, Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya di mana? Di rumah, tuh di situ. Membicarakannya di mana? Di rumahmu. Di mana lagi? Sedang dalam perjalanan. Di mana lagi? Sedang berbaring. Di mana lagi? Apabila kau bangun, lihat, tidak ada kesempatan untuk tidak mengerti. Semua lagi bangun. Si orang tua, sekarang peranan orang tua juga ada di situ, lihat. Begitu bangun, orang tua ngomong sama anak-anaknya, kamu lihat ya, ada pewahyuan di depan. Kemudian dalam perjalanan, seorang sahabat, mentor, itu ngomong terus. Kalau semuanya udah satu suara, menerima pewahyuan dan mengarahkan semua, akhirnya mengingatnya berulang-ulang. Saya percaya kita berpindah betul-betul. Semua dengan sukacita mengadakan transisi. Kenapa orang sulit mengadakan transisi? Karena belum ada satu suara. Jadi orang masih keras kepala, masih menjalan dengan maunya sendiri. Coba kalau setiap pemimpin itu mengarahkan perjalanan yang sama kepada kepenuhan Kristus, kan? Sebelumnya udah ngomong. Era pemulihan segala sesuatu adalah era kepenuhan Kristus. Coba semua pemimpin ngomong mengarahkan ke arah yang sama. Pasti orang percaya itu akan dengan senang hati mengadakan penyelarasan untuk sebuah transisi, dan pasti kita semua akan masuk pada rencana Tuhan itu. Ya, tadi pada saat Bapak jelaskan saya langsung melihat lebih ke depan. Berarti sebenarnya dengan kondisi yang ada sekarang ini tidak ada alasan bagi kita untuk mengalami kepanikan, ketakutan yang berlebihan. Kalau kita mau kerjasama dengan firman, kalau kita mau kerjasama untuk menyelaraskan diri kita, mulai dari para pemimpin ya. Terus ada pemimpinnya juga yang bersinergi dengan umat Tuhan ini, maka sebenarnya ini yang tadi saya sempat terlintas saya dalam pikiran saya bahwa revival sebenarnya itu Pak ya. Revival. Yang namanya, tahu nggak arti dari kata revival? Revival itu namanya kehidupan, jadi hidup kembali. Iya betul. Revive. Kembali. Jadi masyarakat itu akan hidup kepada satu gaya hidup yang baru. Itu namanya new normal. Yang tadinya tulang-tulang kering must be revived. Dry bones revive. Coba lihat bagaimana. Kalau kita lihat sekarang kita pelajaran dikit ya. Yeskiel 37 bagaimana akhirnya tulang-tulang kering itu hidup. Coba lihat. Dalam Yeskiel 37 kita lihat bagaimana caranya tulang-tulang kering itu hidup. Tuhan ngomong apa kepada Yeskiel? Kamu bernubuat kepada ke mana? 4 mata angin. Kenapa? Apa maksudnya keempat penjuru mata angin? Ini keempat penjuru mata angin ini sama aja berbicara tentang patok-patok atau patok-patok yang ada yang menjaga tulang-tulang kering ini. So keempat penjuru mata angin ini sebenarnya berbicara tentang para pemimpin, para pengawas tulang-tulang kering. Mau tulang-tulang kering ini kembali, Tuhan bilang dulu pada Yeskiel, you prophesy to the four winds, to the four corners. Kamu bernubuat dulu kepada 4 penjuru mata angin yang menjaga tulang-tulang kering ini supaya apa? Waktu kamu melepaskan nubuatan, kamu melepaskan pewahyuan kepada 4 penjuru mata angin sehingga keempat-empatnya bersinergi. Ya karena satu nubuatan dilepaskan kepada 4 penjuru mata angin supaya keempat penjuru mata angin melepaskan hawa yang sama, melepaskan nefesh haya, melepaskan kehidupan yang sama kepada tulang kering. Maka tulang kering itu bangkit semuanya serentak. Ya, jadi kalau kita mau lihat hal ini yang terjadi, tanggung jawab sekarang nggak main-main para pemimpin. Do you receive the message, the prophetic message? Apakah kamu menerima pesan profetik yang harus dinyatakan supaya terjadi kehidupan, supaya terjadi revival kehidupan, supaya yang tadinya tulang kering itu realita kematian itu mereka masuk pada realita yang baru yang adalah kehidupan. Orang mengartikan revival sebenarnya apa sih artinya revival? Orang berkata kebangunan rohani, tapi apa itu kebangunan rohani? Dari suasana kematian masuk kepada suasana kehidupan. Ingat Yeskiel 37, 4 penjuru mata angin harus sinergi dengan satu nafas yang dilepaskan oleh Yeskiel. Baru para pemimpin yang mengawasi tulang kering ini mengembus yang sama dari
5 jawatan tadi, melatih mereka, mendidik mereka sesuai dengan apa yang dilepaskan pewahyuan Tuhan. Jadi mereka revive, mereka bangun, mereka masuk kepada sebuah gaya hidup yang baru. Dan pasti mereka mudah. Lihat transisinya ya seperti yang 7. Tulang mulai berdetak-detak, masuk kepada oneness. Dari yang tulang kering berserakan di mana-mana, mereka masuk kepada bukan lagi istilahnya unity, oneness. Mereka masuk kepada oneness, mulai nempel dan urat-urat mulai tumbuh pada betul. Itu namanya transisi. Mulai muncul urat-urat, mulai muncul otot, mulai muncul daging. Akhirnya mereka menjadi satu kumpulan tentara yang luar biasa. Nah, ini yang Tuhan sedang bangkitkan di hari-hari terakhir ini. Ini yang harus menjadi satu kumpulan orang percaya yang tidak bisa dikalahkan, sebab ada roh Tuhan sudah berembus, ada pewahyuan yang sampai kepada mereka yang sudah dilepaskan bersama-sama oleh para pemimpin yang mempunyai nafas yang sama. Terjadi revival besar. Wow, dahsyat. Luar biasa ini penjelasan yang luar biasa. Nah, berarti Pak, transisi yang kita bahas ini sebenarnya adalah ada hubungannya juga dengan yang namanya, kalau tadi Bapak singgung tentang kehadiran Roh Kudus, kemudian ada sinergi yang ada gitu. Sebenarnya akan terjadi akselerasi, ada percepatan untuk masuk ke dalam agenda Tuhan. Iya, itu akan terjadi. Saya sudah nggak tahan nih ngomongnya makin membara. Karena Tuhan berkata bahwa di waktu terakhir ini adalah waktu pemulihan segala sesuatu. Dan Tuhan berkata, yang menghalangi sebenarnya waktu pemulihan segala itu adalah para pemimpin tadi. Jadi Tuhan sedang berkata kepada para pemimpin, ayo, kalau kamu mau ada di dalam waktu pergerakan ini, kalau kamu mau menyaksikan pergerakan ini, kalau kamu mau menyaksikan kebangkitan tulang-tulang kering, Tuhan mau supaya orang-orang itu ada, tetap eksis di waktu kebangkitan tulang-tulang kering ini. Ketika mereka meneruskan pesan yang sama, menerima satu nafas dari sebuah pernyataan Tuhan di hari yang terakhir, yang namanya the fullness of Christ, kepenuhan Kristus ini terjadi, baru terjadi revival yang besar dan dahsyat. Wow, haleluya. Ini pesan-pesan yang luar biasa. Oke Pak, terakhir deh, mungkin Bapak bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita bahas, karena bagi saya diberkati nih Pak. Iya, kesimpulannya adalah begini, Tuhan punya waktu itu pasti, tidak bisa ditunda. Rancangan Tuhan itu pasti dahsyat. Dan kita semua, Anda yang menyaksikan ini adalah orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk di hari-hari seperti ini, di mana kepenuhan Kristus itu dinyatakan, kemuliaannya akan tampil bersinar. Amin. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, bagi orang-orang yang sudah bergerak di dalam kepemimpinan, mari yuk sama-sama kita sinergi. Tidak ada yang lebih hebat. Artinya gini, tidak bisa seorang berkata saya lebih hebat dari yang lain, saya tidak lebih hebat dari para pemimpin yang lain. Kita semua sama. Pesan profetik dipercayakan memang para nabi, bukan berarti nabi lebih hebat dari sang penginjil, bukan berarti nabi lebih hebat dari gembala, dari rasul, bukan. Itu memang bagian mereka hanya untuk menerima. Kita semua sama-sama di dalam jawatan melayani tubuh Kristus. Jadi tidak ada yang lebih hebat. Jadi ketika terima pewahyuan, ayo kita sama-sama yuk kita lepaskan kepada tubuh Kristus. Sang guru mengajarkan berulang-ulang tentang perubahan pola pikir, tentang sebuah gaya hidup dan budaya yang baru yang namanya kingdom culture. Mari kita bawa mereka masuk dan lihatlah apa yang firman Tuhan sudah katakan, itu pasti terjadi dan kita ada di dalam waktu pergerakan. Itu dia yang saya bisa sampaikan. Dahsyat, praise the Lord, haleluya. Yes, terima kasih Pak Timi. Ya, demikianlah program Prophetic Eyesight spesial kali ini. Wow, ini saya luar biasa ini, belum pernah kali ini luar biasa nih apinya nih Pak. Demikianlah program Prophetic Eyesight kita kali ini, dan tidak lupa kami mengajak selalu untuk mensubscribe, share kembali YouTube ini, dan terkoneksi juga dengan website kami, karena di situ ada banyak hal yang Bapak Ibu bisa lihat, bisa baca, bisa simak kembali yang akan membangun kehidupan iman Bapak Ibu di tengah-tengah kondisi yang gak jelas saat ini. Sampai di sini program Prophetic Eyesight kami, dan nantikan program Prophetic Eyesight spesial berikutnya, dan God bless.